Bukan artinya saya pengen seperti Wireng Sudro, tidak. Saya pengen seperti Panji Margono, tidak. Saya kagum dengan beliau karena beliau memiliki pejuang luar biasa. Dan ini bentuk penghargaan kami kepada beliau. Yening tawang ana lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Cahaya Ilmu di Perpustakaan Desa Dasun. Terkhusus malam hari ini kita kedatangan tamu spesial, ya, tidak lain tidak bukan yaitu Kepala Desa Dasun, yaitu Bapak Sudjarwo. Assalamualaikum Bapak. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, seger waras. Semoga Bapak selalu diberi kesehatan amin, dan panjang amin. umur, amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi podcast Cahaya Ilmu ini merupakan kerjasama Unit 14 Tail Anwar dan juga dari pemerintah Desa Dasun. Oke, jadi sebelumnya kita ketahui bahwa Bapak Sudjarwo ini memiliki track record yang sangat luar biasa. Kalau bahasa Inggrisnya itu it's amazing. Ya. Tapi sebelumnya saya pengen tahu sih sebenarnya siapa sih Pak Sudjarwo ini gitu loh, bisa mendapatkan track record gitu loh Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin juga perlu diperkenalkan karena di acara podcast ini kan untuk publik ya. Iya. Nama saya Sudjarwo. Lahir di Ngrobokan, Purwodadi, 17 Mei 1968. Jadi bisa masuk di wilayah Kabupaten Rembang ini ya, kalau orang Jawa bilang manut keliang kabur kanginan. Sebenarnya kami berangkat dari masyarakat biasa. Bahkan kalau bisa dikatakan sebelum saya masuk ke pemerintah desa, kami juga sebagai nelayan. Dan sedikit saya masuk di permulaan saya masuk ke Dasun ini sekitar tahun 1995. Jadi dapat istri di daerah Dasun ini sekitar tahun 1995. Kemudian karena kami juga pendatang, lebih bijaknya kalau kami juga mengikuti tradisinya masyarakat Dasun, baik itu mau mencari rezeki, mau bekerja, itu kan mau tidak mau juga ikut, karena masyarakat Dasun kebanyakan sebagai nelayan, di samping sebagai petani tambak dan sawah. Kemudian di sekitaran tahun 2007 ada kontestasi pemilihan kepala desa. Bermula dari anggota nelayan juga sekaligus saya menjadi ketua nelayan pada waktu itu. Sehingga berangkatnya mau ikut berkontestasi didorong rasa keinginan merubah suasana, merubah keadaan. Karena termasuk salah satu desa Dasun ini bisa dikatakan desa pinggiran yang sedikit banyak juga kurang sentuhan, baik dari sisi agama, terusan dari sisi kebudayaan, di sisi kemajuan ekonomi masyarakatnya sendiri. Di tahun 2007 itu didorong rasa ingin membangun desa yang pertama, yang kedua ingin membuat perubahan. Ya mudah-mudahan dengan berangkatnya kami menerima amanah masyarakat Dasun ini sudah barang tentu ingin membangun lah, ingin membangun.
yang tadinya belum ada supaya ada, kemudian bisa bermanfaat kepada masyarakat, khususnya masyarakat Dasun dan umumnya untuk masyarakat sekitarnya. Dan yang terlebih penting adalah mengoptimalisasikan potensi yang dimiliki desa. Desa Dasun ini sebenarnya kalau dilihat dari sisi sejarah, tidak main-main. Desa Dasun ini dulu belum ada desa, sini sudah ada. Nah, kalau di kata ini kan Dasun, das-dasane dusun. Yeah. Mulai dari masyarakat pendatang, manusia perahu dari Campa, ini masuk ke Lasem juga pintu masuknya juga Dasun. Artinya memiliki sejarah yang panjang. Kemudian ada galangan kapal. Ini salah satu yang memiliki daya tarik, harus bisa ditemukan kembali masa jaya pada waktu itu. Ya minimal ketenggelamnya setelah Belanda meninggalkan desa Dasun, ini saatnya Dasun harus bisa menemukan nilai-nilai peninggalan tersebut. Sehingga kami bersama-sama elemen pemerintahan desa, kami memiliki visi misi yang sudah saya sampaikan tadi. Yang pertama adalah baik membangun ekonomi, membangun kesejahteraan, kemudian membangun budaya masyarakat. Ini menjadi dorongan yang paling utama. Dan alhamdulillah di periode yang pertama tahun 2007 kami bisa memulai kalau kapal kan berarti menakodai ya. Nah, menakodai itu bisa kami jalankan dengan sesuai visi misi yang sudah kami pernah ucapkan, karena visi misi adalah janji, visi misi adalah tujuan untuk bisa dioptimalkan, dimaksimalkan, dilakukan sebagai bentuk pengabdian kami kepada masyarakat Desa Dasun. Oke, berarti Pak Sujarwo ini ketika jadi periode pertama itu udah punya suatu tujuan landasan, yaitu ingin membangun. Nah, mungkin Pak Sujarwo ketika kan katanya kan 3 periode Pak, kan ini kan sangat luar biasa kan, berarti kan istilah itu sudah bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Nah, tentunya itu kan mesti ketika periode 1, 2, 3 kan mesti punya fase-fase yang berbeda. Iya, pasti. Setiap dorongan itu mungkin Pak Sujarwo punya dorongan-dorongan lain ketika di periode 1, 2, atau 3. Ya. Itu sudah barang tentu Mas, karena cita-cita besar kami adalah merubah. Artinya merubah itu kan membuat suasana baru yang tadinya belum ada, harus ada. Periode saya yang pertama 2007 sampai 2013 itu kami berangkat dari nol ya, istilahnya nol itu kan belum punya apa-apa, belum ada dana desa. Kami sudah memiliki sarana dan prasarana yang untuk menuju sana. Paling tidak kami sudah mengawali membuat desain-desain besoknya ke depan itu harus seperti apa. Makanya untuk di periode pertama itu sekalipun hanya bentuk perencanaan, itu sudah kami tuangkan di sebuah perencanaan. Ya sekitaran tahun 2012 itu kami sudah membuat desain, kalau bahasa kerennya itu kan perencanaan sekaligus DED, master plan. Master plan kami sudah pernah kami buat tahun 2012 itu, belum mojo-mojo ada dana desa, tapi mimpi dana desa sudah ada. Makanya dari tahun 2009 secara kontinu, secara intens kami aktif bersama-sama dengan jajaran paguyuban atau jajaran kepala desa nasional. Kalau dulu tuh menggunakan payung Parade Nusantara. Itu berharap ada dana yang lahir dari APBN, yang mana desa itu bisa mengakses anggaran negara untuk membangun. Karena jati dirinya desa itu, negara itu kan dari desa. Bagaimana negara bisa maju kalau desanya tidak ada
kemajuan. Nah, berangkat dari sana, fase pertama kami lakukan, kami mimpikan, kami gambarkan di sebuah perencanaan besar itu. Kemudian sambil membangun kelembagaan desa yang kami miliki, baik itu pembangunan yang dulu melalui BKM, dan di tahun 2013 alhamdulillah, sebenarnya tahun 2012 dulu, tahun 2012 itu ada 2 desa yang mau dimajukan untuk bisa merebut, kalau dulu tuh ND, kalau ND itu bahasa aman Inggrisnya apa ya, kok lali aku, dapat reward di tahun 2012 kalau bisa memiliki nilai bagus, RR terendah. Kan di dalam BKM itu ada pembangunan secara fisik dan ada pemberdayaan. Nah, pemberdayaan itu salah satu bentuk motivasi untuk bisa mencapai nilai itu, untuk bisa mendapatkan reward ND itu. Di tahun 2012 Dasun kalah 25 poin dengan Desa Babakan, sehingga mendapat bantuan terlebih dahulu Babakan tahun 2012. Kemudian tahun 2013 di akhir masa jabatan kami itu ada ada reward dari lembaga BKM kami, bisa mendapatkan dana 1 miliar dari Bank Dunia melalui pemerintah daerah. Dan sebenarnya dana itu tidak hanya 1 miliar, karena ada dana sharing dari pemerintah daerah. Jadi kalau bisa ditotal, sebenarnya totalnya juga 1 miliar 250 juta. Berangkat dari sana, karena kami pengen wajah desa itu ada perubahan, taman itu saya taruh di perempatan ini. Ini dulu tempatnya ya bisa dikatakan kumuh, karena adanya hanya rumah warga yang sederhana, karena kebetulan di daerah ini ke selatan sampai perempatan itu dulu tanah kosong, Mas. Tanah kosong yang saya peruntukkan untuk masyarakat yang tidak memiliki tanah sama sekali. Jadi pinjam pakai lah. Sebelum mereka bisa dan mampu membeli tanah sendiri, orang-orang tersebut kami tampung di sini. Ada 7 rumah dari pol ujung perempatan sampai ke sini. Belakangnya itu masih saluran got, ada bakonya, kemudian sebelahnya ada tambaknya. Ya bisa dibilang daerahnya masih kumuh. Nah, untuk merubah itu mulai berangkat dari situ, dan perencanaan yang sudah kami buat tadi kami implementasikan di sini. Kemudian ada taman, kemudian ada gedung ini, kemudian ada pelebaran jalan yang dari aspal, kemudian tambah 1 meter sampai cor-coran itu yang keluar baru dana dari negara atau dari pusat yang 1 miliar, yang dana sharingnya bahkan sampai sekarang tidak keluar itu dari kabupaten, dari pemerintah daerah. Jadi kalau bisa dibilang Pemda masih ada utang ya sama masyarakat Dasun seperti itu, 250 juta. Nah, itu riwayat kami fase yang pertama di periode saya yang pertama. Kemudian berangkat kembali karena di sini sudah terbangun taman ruang terbuka tadi. Itu pun tidak sederhana. Kami sudah terlanjur ada menempatkan masyarakat kami yang tidak beruntung, yang tidak memiliki tanah. Mau tidak mau kan saya harus merelokasi. Saya di waktu itu juga merelokasi di sebelah ujung, sebelum sungai itu kan ada berjejer ada 6 rumah itu. Itu salah satu tempat merelokasi. Jadi dulu lebih dalam sana daripada sini. Saya memindahkan ke sana juga saya butuhkan pengurukan dulu. Kemudian rumahnya karena kayu ya, kayu itu bisa kami angkat dengan pekerjaan bersama-sama, bisa kita pindahkan ke sana 6 rumah itu. Kemudian setelah itu sini baru kita mulai pembangunan ruang terbuka hijau itu. Itu pun juga banyak tantangan, banyak suara-suara sumbang atau bahkan melawan. Artinya melawan gini, dia tidak tahu prosedur atau tidak tahu persoalannya, tapi mau memberitakan
bahwasanya kepala desa Dasun menggusur masyarakatnya sendiri. Iya. Dulu pernah masuk berita di radio tuh, waktu radio Rembang sini juga. Dan saya itu juga saya anggap karena ini tantangan ya, mau membangun tetap harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan. Kemudian bisa kami pindahkan, sini bisa dibangun ruang terbuka hijau sekaligus dengan gedung. Gedung ini sebenarnya kalau awal tahun 2013 itu belum kami peruntukkan untuk perpustakaan seperti ini. Dengan lantai 2 ini dulu hanya sebagai membangun pertama adalah gedung evakuasi atau ditambah dengan gedung pertemuan nelayan dan tani. Karena kebetulan untuk daerah Dasun yang paling rendah adalah sini. Sini sama RT 3 masuk sana itu kalau terjadi banjir besar yang paling perlu harus ditolong adalah masyarakat sekitar sini. Akhirnya ini sepakat kami bangun gedung evakuasi atau gedung pertemuan nelayan dan tani. Kemudian berjalannya waktu kami sampai akhir tahun 2013, alhamdulillah di kontestasi yang kedua pemilihan kepala desa kami terpilih, mendapatkan amanah kembali, dipercaya oleh masyarakat. Kami bersama-sama dengan jajaran aparatur pemerintah desa, pemerintahan desa, kami sepakat untuk meneruskan. Artinya gambar yang sudah kami buat di tahun 2010 sampai 2012 ke lapangan ke utara sama sini itu bisa kami tindak lanjuti. Dengan harapan kalau segera dapat dana desa, sehingga ada dana yang bisa kita upayakan, bisa kita bangunkan. Plus tahun 2014 ada berita, ada kabar kalau Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 disahkan menjadi Undang-Undang Desa. Ini sebuah mimpi yang sangat luar biasa. Sebenarnya kami tidak bisa berbuat apa kalau tidak ada dana desa. Dan alhamdulillah di berjalannya saya tahap yang kedua mulai tahun 2012 sampai 2013 sampai 2019 itu pas di pertengahan tahun sekitar tahun 2015 dana desa bisa kita implementasikan, sehingga gambaran yang tadinya untuk merekonstruksi Dasun yang biasa menjadi Dasun maju itu salah satunya adalah memiliki sarana dan prasarana untuk membangun baik sisi ekonomi, kebudayaan, nilai-nilai agama dan pendidikan, edukasi dan lain sebagainya. Ini sudah bisa kami lakukan langsung dengan kalau bisa dibilang gas sewu, gaspol remblong. Dana tahun 2015 itu langsung saya purkan di sini. Karena mimpi saya Dasun harus berubah, baik dari sisi wajah ataupun dalamnya, isinya. Karena gini, saya memiliki gambaran kalau dana desa, uang membangun itu mudah, Mas. Selama ada uangnya, mau membangun gunung sampai lantai 27 pun bisa. Bisa. Tapi bagaimana pembangunan tersebut mampu menciptakan sumber mata pencaharian masyarakat, mampu menciptakan sumber daya manusia, mampu menciptakan suasana literasi atau pendidikan itu bisa tumbuh di situ. Dan itu alhamdulillah mulai tahun 2015 mimpi saya bisa kami jawantakan di sini di ruang terbuka hijau ini. Kami tambahkan tanah sebelah timur RTH ini dulu tambak garam, tapi kurang menguntungkan. Dari semua 4 bondo desa itu yang hasilnya kurang bagus sebelah ini. Karena dulu konon sejarahnya ini tempat sampah pembuangan sampah kapal, artinya baik pasahan, potongan kayu itu dulu tumpukannya di sini, di sebelah selatan RTH taman ini.
Sudah barang tentu secara penghasilan garam yang digarap yang dikelola oleh tim Bondo Desa yang kurang menguntungkan adalah ini. Kemudian itu saya yakinkan tidak mudah kalau saya membuat RTH ini dibesarkan menjadi mata pencaharian, menjadi penghasilan desa atau bersama masyarakat, tidak semudah itu karena ini tambak yang dulunya sebagai tambak garam. Bahkan kami juga pernah waktu Mas Carik itu masih mahasiswa bersama teman-temannya memprotes saya. Kenapa kok tambak hijau, tanah produktif kok bisa dimatikan kemudian dibangun-bangun. Nah, kemudian pada waktu itu kami jelaskan karena pembangunan RTH ini menjadi mimpi, menjadi masa depan. Untuk baik dari sisi ekonomi ataupun kemajuan desa. Alhamdulillah teman-teman di mahasiswa, teman-teman mahasiswa CS waktu itu yang memprotes kami merubah ini semua itu bisa menerima dan kami baru bisa meyakinkan masyarakat karena forum rapat kami sudah biasa Mas sebelum ada Musren Bangdes sebelum ada, kalau sekarang ada dana desa kan semua desa diwajibkan merencanakan. Kami belum ada undang-undang desa, kami sudah melakukan yang namanya rembuk desa. Rembuk desa itu kami lakukan di akhir tahun untuk merencanakan pembangunan ke depan sekaligus melaporkan pendapatan yang diterima dalam 1 tahun. Itu kami harus mampu meyakinkan masyarakat. Karena apa? Dana desa itu yang konon menjadi mimpi, yang menjadi indah pada waktunya, itu 2015 dana desa turun. Sekalipun kami tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah karena kontinu kami gunakan di tahun 2015, 16, 17. Itu saya gelontorkan ke sini. Itu tidak mudah. Saya harus mampu menundukkan forum. Saya harus mampu meyakinkan forum bahwasanya mimpi masa depan ini tidak harus kita bayang-bayang saya sambil mimpi saja tidak, tapi harus ada jerbasuki mobile. Jadi pengen maju harus ada membangun, kemudian dari bangunan itu bisa kita ambil dari sesi manfaatnya. Akhirnya terbangun mulai dari tahun 2015, 15, 16, 17 itu dana desa 3 tahun ditambah dengan BanQ itu kami sudah bisa membuka pertama launching istilahnya. RTH ini ada rumah makan apung, ada gedung serbaguna, ada ruang pujasera masyarakat, ada tempat bermain, ada parkiran, kemudian ada gedung ini, ada sanggar. Semuanya komplit ini sudah bisa kami ambil hasilnya. Alhamdulillah di tahun 2017 bulan November itu sudah launching. Ini kami serahkan sepenuhnya usaha ini kepada BUMDes. Kemudian tahun 2018 BUMDes sudah bisa menghasilkan uang waktu itu bersih di rekening itu 130 juta. Jadi dana desa itu kalau memang betul-betul di create atau direncanakan bagus, mampu menghasilkan. Tapi masih soal yang lain, monggo silakan, itu urusannya dapur masing-masing ya. Kami memiliki tujuan, sebenarnya itu rodok ngesnya gini. 2015 saya menerima dana desa, saya 2019 selesai. Loh nak, saya pengen berangkat kembali, pengen meneruskan cita-cita Desa Ndasun, saya harus buktikan uang yang saya sudah buang dana desa 3 tahun di komplek RTH harus mampu menghasilkan. Kalau tidak saya kan izin, saya kan berarti pertanda tidak mampu mengelola. Alhamdulillah tahun 2018 dana desa itu bisa bermanfaat sekali. Kemudian kami rangkum di sebuah ruang terbuka hijau ini, ada komplit, ada ekonomi masyarakatnya juga berjalan, desa juga ada pemasukan.
yang saya sampaikan tadi. Oh ya, ada pemancingan juga. Oh, iya. Ini kami rangkai, kami kuatkan. BUMDes ini mampu mengelola dana tersebut. Alhamdulillah bisa sampai sekarang, dan rodok nasib elek itu karena pandemi sekarang. Tapi berakhir di tahun 2019 kami kontestasi fase kedua, tahap kedua. Itu merasa bukannya kami serakah ya. Kami kalau orang bilang dari petinggi kok ora denger bosan. Kalau orang bilang seperti itu mungkin kan dari kacamatanya mereka. Kalau kacamata saya, hutang kami belum selesai. Kami memiliki tanggung jawab adalah bagaimana Dasun ini mampu berubah dan bermanfaat kepada masyarakatnya. Dan gambaran yang pertama kami tahun 2009, 2008, 2009 mendesain atau membuat master plan itu, yang pertama adalah ke laut. Karena ke laut terhalang dengan BWBS, sungai BWBS itu badan sungai besar, karena ada aturan 50 meter tanggul pertama, 100 meter tanggul kedua. Kami rodok putek dan istilahnya bukan nyerah, kami terus berusaha. Tapi dalam waktu kami menggunakan dana desa, kalau sana memang belum bisa kita bangun ke pantai, kita arahkan ke sini. Jadi bangunan ini dari 2015. Nah, setelah kami selesai di tahun 2019, kami ada kontestasi kembali, dan pada waktu yang ketiga ini kami sudah bisa mengarah ke pantai yang dulunya alot terkait dengan bagaimana tanah jalan itu ada kaitannya dengan tanah masyarakat, harus ada pernyataan dengan sebaik-baiknya biar masa panjangnya nanti tidak bermasalah kepada anak cucu kita. Dan betul, kalau nanti sudah bisa dibuka untuk wisata pantainya Dasun, itu menjadi masa depan, menjadi harapan masyarakat bersama dalam rangka membangun desa Dasun ini menjadi desa Dasun maju tadi. Mungkin bisa diminum dulu. Oh iya ya, kopi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngomong-ngomong dari cerita panjang Pak Sudjarwo, dari dorongan periode pertama, periode kedua, periode ketiga itu buat saya iri Pak. Soalnya terus terang di desa saya itu gede Pak desanya, gede tapi alhamdulillah itu belum ada apa-apa. Ya balai desa pun ya ala kadarnya aja gitu kan, nggak ada perpustakaan, tidak ada balai desa. Untuk desa Dasun ini kalau dapat nilai itu 95 menurut saya, sangat luar biasa sekali. Jadi istilahnya itu kalau saya buat Instagram itu saya posting gak bakalan bosen untuk main ke Dasun gitu. Sangat luar biasa sekali. Nah, tentu dari kemajuan desa Dasun punya balai RTH dan nanti bakal membuat pantai, perpustakaan, punya sanggar budaya untuk pengembangan potensi masyarakatnya. Tentu apa sih visi misi Bapak Sudjarwo ketika menjadi kepala desa dari periode pertama sampai sekarang? Iya, visi misi kami belum pernah ada perubahan. Ada penambahan, ada. Untuk di periode saya yang ketiga ada penambahan. Kalau dulu itu optimalisasi potensi yang dulu hanya tambak dan sumber daya alam sekitarnya, hanya tambak dan sawah dan ini. Tapi di tahun 2019 visi misi saya ada tambahan terkait dengan pariwisata. Ini Mas, saya mempelajari situasi itu tidak hanya dari buku saja, tidak. Kami dulu pernah, saya main ke daerah Banten di Pangandaran. Saya memang sengaja ke sana itu dalam rangka mau melihat
Soalnya melalui buku saya mendapat informasi tipikalnya hampir persis seperti Ndasun. Sehingga saya ada keinginan hati tahun berapa dulu ya, sekitaran tahun 2016 mungkin. 2014 mah, belum ada dana desa. 2014. Itu saya main ke sana ada 2 hari, melihat situasi orang sana itu sangat luar biasa. Dengan tipikal ada sawah, kemudian ada tambak dan ada laut. Ini saya gambarkan ini yang akan bisa menunjukkan saya bagaimana ke depan. Sekaligus ini menjadi pamungkas saya karena pariwisata adalah betul-betul bagi kami menjadi masa depan. Karena untuk potensi yang dimiliki Desa Ndasun ini salah satu adalah potensi pantai Ndasun. Jadi pantai terpanjang di daerah wilayah Kecamatan Lasem ini adalah Ndasun. Ndasun itu memiliki hampir 4 kilo, 3,6 kilo. 3,6 kilo dengan jumlah penduduk kami yang baru mecah 1000 itu kan ramene pantai Ndasun besok bisa dikatakan masih membutuhkan import sumber daya manusia dari luar. Nah, potensi yang satu luar biasa ini belajar saya melihat situasi saya di Pangandaran sangat plus sekali. Harapan saya tidak terlalu muluk. Kami ingin membangun ekonomi masyarakat ini dan itu akan berpengaruh kepada yang lain. Nah, rumah tangga itu memiliki sumber pendapatan, ekonominya bagus dan terjaga, insya Allah mereka akan menyekolahkan anak. Nah, kalau mereka mampu menyekolahkan anak, paling tidak ada sampai ke S1, masyarakat Ndasun mau dikatakan keterbelakangan kan tidak ada. Nah, kemajuan mulai dari salah satu sisi itu dari situ. Yang kami lihat di sana itu seorang perempuan yang rumah tangga, yang bapaknya bekerja sebagai nelayan, baik ada yang memiliki perahu sendiri atau yang hanya sebagai ABK atau mendeko kalau orang sini. Itu bapaknya sudah habis sholat subuh, sudah bekerja sebagai nelayan, ibunya di rumah, anak-anak pada sekolah. Ibu ini melakukan pekerjaan yang rutinitas, jadi dari pagi dia masak untuk persiapan bekal bapaknya pergi ke laut, anaknya berangkat sekolah, itu tinggal meneruskan bersih-bersih, cuci baju dan lain sebagainya. Sekitar jam 8 lebih sedikit selesai pekerjaan rumah itu, total selesai. Kemudian ibu itu hanya membawa tas sama tikar, itu pergi ke pantai. Nah, pergi ke pantai itu BUMDes sudah menyiapkan bekalnya mau bekerja itu. Jadi barang itu diambil dari BUMDes, baik itu minuman, jajan, ya ada rokok, ada macam-macam lah. Bersama tikar dibawa ke pantai, digelar. Itu saya tanya paling minim karena rame, situasinya rame betul. Saya sampai heran betul, wah ini bagaimana kalau terjadi di Ndasun. Itu seorang perempuan itu bisa sampai mendapatkan uang 150.000. Lah hari kini ada orang yang bisa mendapatkan sumber pendapatan dari suami dapat, istri dapat, kan selesai nih. Dari nilai kewajiban mencari nafkah, kemudian nyekolah ke anak, ngibadah, selesai. Artinya ini menjadi masa depan, memperbaiki keluarga dan keturunan. Itu bisa kami sampaikan ke sini, ke masyarakat ini di dalam forum itu. Malah dulu itu di Lasem saya sampai mengadakan studi banding. Satu desa saya ambil 6, kebetulan saya kan ketua paguyuban kepala desa di Kecamatan Lasem. Satu desa 6 orang, itu terdiri dari kepala desa sekalian dengan Bu PKK, kemudian ada BPD, ada LPMD, ada perencanaan, kemudian ada Karang Taruna. Itu saya tunjukkan ke Ponggok, Klaten.
Klaten kan sebuah desa yang sudah makmur sekarang. Itu berangkatnya juga tidak langsung mereka menikmati penghasilan yang luar biasa, tidak. Pak Junedi itu teman saya kepala desa Ponggok itu mencalonkan diri di tahun 2006, jadi lebih dulu beliau. Kami belajar dari sana dan saya ngobrol-ngobrol banyak, bahkan kebetulan juga kami bersama-sama pernah di kepengurusan atau sesama kepala desa yang ngurusi kabupaten kemudian di provinsi bersama-sama, sehingga saya berkomunikasi juga baik sama beliau. Saya datangkan ke sana dengan harapan mimpinya itu diimplementasikan di desa masing-masing bersamaan dengan desa. Tapi namanya kebutuhan masyarakat desa itu kan berbeda-beda. Mungkin ada yang siap atau yang tidak siap. Kemudian itu mimpi-mimpi itu kami bawa, kami kuatkan forum di baik di Rembuk Desa ataupun Musrenbang Des, kami bisa meyakinkan masyarakat bahwasanya percayalah kalau niatan baik itu tidak akan melenjani janji, atau kalau orang ini di bahasa itu kan keseriusan atau apa yang tidak akan pernah ingkar janji. Itu bisa diyakini, kemudian masyarakat melihat kinerja kami. Alhamdulillah di tahun 2015 dana desa itu ada, kemudian saya gerojokan di sini. Di samping kami membangun sektor ekonomi dan literasi dan pendidikan ini, termasuk kan edukasi itu di tahun 2018 Dasun juga pernah mengukir prestasi yang salah satunya adalah berangkat dari perpustakaan Cahaya Ilmu Dasun ini melalui program Perpus Seru Award di tahun 2018 bulan Juli kami menyabet termasuk perpustakaan terbaik nasional tahun 2018. Terus yang kedua adalah lomba Pok Darwis. Kalau ada 3 kelas yang diperbutkan setiap tahun itu, Rembang ada yang perwakilannya kami Dasun itu bisa mampu merebut 2 kelas atau bisa dikatakan juara umum Pok Darwis tahun 2018 juga. Rembang kami juga yang berangkat. Artinya di samping bekerja serius membangun, kami juga membangun, kami juga ada sebuah prestasi yang bisa kami haturkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Rembang ini. Pokoknya terus Mas, terus selama masih diberikan kesehatan, pikiran ini selalu baik, insya Allah itu yang menjadi tujuan kami adalah membangun Desa Dasun. Oke, dari penjabaran Pak Sujarwo ini saya punya cita-cita pengen jadi kepala desa. Alhamdulillah, harus ada generasi. Ya, ingin membangun desa yang lebih baik lagi. Ya. Oke, setelah mengetahui sejarah dan juga dorongan dari Pak Sujarwo dari periode-periodenya, mengetahui visi misi yang mungkin memang dari ketulusan bukan dari perorangan gitu kan, memang dari diri sendiri. Itu bagaimana strategi Bapak itu bisa mengembangkan potensi desa ini yang mungkin notabene-nya itu berbeda pemikiran antara golongan ini seperti ini, golongan ini seperti ini, golongan seperti ini, yang mungkin kan sebelum Bapak bisa meyakinkan mereka kan, soalnya ya Bapak juga belum punya kinerja kerja yang pasti gitu kan, masih awang-awang, mungkin nggak mungkin lah bisa seperti ini kan, kayak jauh lah Desa Dasun gitu. Mungkin punya strategi gitu lah istilahnya. Ya, yang sudah kami sampaikan salah satu adalah strategi tadi. Jadi kami belajar dari buku, belajar melihat luar, bagaimana merubah desa, itu menjadi alat kami. Kemudian bagaimana meyakinkan masyarakat, memang betul tidak mudah. Saya dulu pernah dibilang gini sampean, ini yang saya kata kalimatnya rada elek. Petinggi bento, petinggi ngoyoworo, apa mbok gaya apa? Itu kalimat itu yang paling masih saya mengyang-nyang di telinga saya.
Jadi masyarakat yang beda pandangan atau beda politik itu sudah saya anggap menjadi masukan, pencambuk atau penyemangat bahkan. Jadi kalau kami kalah, saya berhenti pada waktu itu. Jadi saya tidak pernah memandang ini orang. Jadi saya tidak melawan dengan fisik atau melawan dengan mutung, tidak. Kami justru kami lawan dengan sebuah bukti. Jadi tidak hanya ngomong, tapi kami ada yang kami sampaikan dulu terbukti. Untuk sini sudah bisa sedikit banyak menghasilkan, juga ada ruang untuk ke depan ini juga menjadi harapan, menjadi tempatnya perkembangan ekonomi bahkan literasi, yang mana tidak hanya warga kami saja yang bisa menikmati suasana di sini. Dan bahkan dulu masyarakat yang pernah memberitakan saya di radio atau mengomong kasar kepada kepada saya, itu juga terbukti mereka ada yang ikut dan menikmati hasil dari ini. Itu artinya sebuah bukti apa yang saya omongkan waktu itu bisa kami buktikan, bisa kami nyatakan, gitu. Bisa ada kenyataannya. Kemudian membangun kebudayaan yang lebih tidak mudah lagi, yaitu membangun kebudayaan masyarakat tadi. Jadi masyarakat yang hanya kurang bisa melihat luar, harus kita tunjukkan. Kurang bagaimana mengenal, memajukan, mendapatkan ekonomi, itu yang tadinya tidak paham, kita pahamkan. Dan alhamdulillah melalui dari sana kami bisa lakukan mulai tahun 2016. Setelah dana desa dapat 1 tahun, kami juga tidak setengah-setengah mensupport. Jadi kami itu ada kegiatan rutin di setiap tahun, itu kan bentuknya sedekah bumi sedekah laut. Yang konon hanya satu kegiatan, yaitu lomba dan ketoprak atau dangdut lah, orsin tunggal. Itu mulai tahun 2016, dan itu betul-betul kami support karena kami tidak, itu dana saya pribadi Mas. Tahun 2016 itu kami belum berani menggunakan dana desa untuk euforia atau kegiatan yang bentuknya hiburan. Dan itu tidak hanya menelan biaya sedikit, bahkan ratusan juta setiap tahun. Nah, untuk bisa menemukan brand itu, untuk bisa memiliki nama besar, nama baik, rame, itu kan tidak hanya kadang ada, kadang tidak ada. Kami adakan setiap tahun, bahkan di setiap tahun mulai tahun 2016 itu, baik itu hiburan atau kegiatan untuk orang masyarakat sekitar bisa datang ke Dasun, itu dengan cara apa? Yaitu tadi kami kolaborasikan kegiatan tahunan itu menjadi daya tarik kemajuannya destinasi wisata Desa Dasun. Akhirnya kolaborasi itu sekaligus menjadi ajang promo. Jadi kami berikan nama pekan, kalau yang 2016 itu mulai dari Dasun Cantik, kemudian ada puncak promo Bahari, kemudian di tahun 2016 bulan Desember tanggal 18 puncak promo Bahari itu, kemudian merancang tahun 2017 ada kegiatan yang super. Yang super itu artinya juga kami tidak hanya berangkat sendiri, kami bahkan bekerja sama dengan teman atau koneksi untuk bisa ada
aspirasi Dewan. Jadi kuat betul di tahun 2017 itu ada kami beri nama Gelar Budaya dan Promo Wisata. Itu insya Allah akan bisa kami lakukan setiap tahun secara kontinu karena membuka peluang ekonomi, membuka peluang bisnis itu tidak serta-merta tadi saya katakan nak duit, nak bangun itu lebih mudah. Anggaran duitnya bisa dibangun. Bisa. Tapi bagaimana bangunan tersebut bisa hidup dan menghidupi. Yang penting kan itu. Nah itu perlu termasuk branding, termasuk promosi, sehingga kami rangkum di tahun 2012 itu kegiatan Gelar Budaya dan Promo Wisata, ada turnamen bulu tangkis, kemudian ada lomba mancing, kemudian ada lomba kuku, ditambah ada gerbek itu tahun 2017 atau 18 Mas? Gerbek tumbak 17 ya? Nah, 17. Itu ada kegiatan yang lebih besar lagi, itu kami bekerja sama dengan teman Dewan, ada anggaran bisa kami tambahkan, acara sangat besar sekali. Yang namanya gerbek tumbek itu saya melibatkan 20 desa di Kecamatan Lasem. Mereka membuat kayak gunungan untuk arak-arakan lah. Itu melalui hasil bumi mereka, hasil karya produk mereka kami suruh tampilkan di sebuah perayaan itu. Kemudian ada di gunungan tersebut, kemudian ada arak-arakan. Itu ada gerbek tumbek. Kemudian di sana ada jalan sehat, termasuk salah satunya jalan gratis, dapat kaos, dapat hadiah. Pokoknya berbagai cara bagaimana Ndason ini bisa hidup, bisa rame, insya Allah bisa menghidupi, itu saya buat setiap tahun. Bahkan ada pentas wayang kulit dengan dalang yang sudah terkenal. Terus kemudian dari sedekah lautnya itu, dari hasil dari sini juga itu bisa kami berikan kepada, ini kan ada dua kegiatan, yang selatan itu ada ketoprak, yang utara di lapangan, yang selatan di Karanganyar sini. Itu dari dana penghasilan ini bisa disupport untuk mendorong wilayah tersebut membangun itu mengadakan hiburan ketoprak. Kemudian untuk hasil dari sini juga untuk kelengkapan kebutuhan orang punya hajat, itu sudah mereka RT-RT sudah memiliki semua dengan hasil yang kami berikan melalui dari bagi hasil BUMDes tersebut. Dan alhamdulillah lah ini sudah bisa berjalan. Kalau tidak ada pandemi gitu, ini sudah tahun yang ke-5 ya Mas ya, keempat ya, tahun keempat bisa menghasilkan dan memberikan sumbangsih kepada masyarakat. Terus budaya itu sendiri kami harapkan juga menjadi cikal bakal menjadi masyarakat yang berbudaya, karena masyarakat yang berbudaya itu masyarakat yang memiliki estetika, memiliki karakter, memiliki kemajuan sumber daya, komplit bisa kita capai manakala pembangunan desa itu bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Oke, tadi dari cerita-cerita tadi kan ternyata kalau bisa disimpulkan Pak Sudjarwo ini orang hebat yang terbentuk dari mental yang kuat gitu loh. Kan enggak sebenarnya sebentar, kalau dikatakan hebat, orang hebat itu nganu loh, komplit Mas. Iya, kami cuma berusaha. Kebetulan kami diberikan Allah teman-teman rekan kerja yang memiliki jiwa kuat seperti saya. Iya. Sehingga saya lebih ringan, lebih enteng membawa beban ini bersama-sama. Soalnya kan gini Pak, kan Bapak kan mesti kan yang menjadi istilah tameng dari teman-teman kan ketika ada serangan dari masyarakat, atau istilah zaman sekarang itu netizen kan. Netizen itu kalau bahasanya sekarang tuh maha benar lah gitu. Nah, mungkin dari warga masyarakat itu mungkin apa sih masalah yang
paling besar menurut Pak Jarwo ketika memimpin Desa Dasun dan bagaimana cara mengatasi masalah besar tersebut? Ini kalau masalah mungkin selalu ada karena kita masih hidup ya. Iya, Pak. Kalau sudah tidak mau masalah ya jangan hidup. Masalah adalah sesuatu yang harus kita selesaikan bersama-sama sebenarnya. Kalau mau tetap berjalan, kita harus tetap seperti sepeda. Harus jalan. Kalau naik sepeda itu berhenti kan rubuh. Berarti harus kayuh terus. Yeah. Ini kalau soal yang paling berat bagi kami adalah sumber mata air, sumber air minum, atau kebutuhan urgent kami adalah di air. Yang paling berat kami tergantung di sumber air tersebut, dan selama ini masyarakat desa kami sudah terlanjur asik dan menikmati PDAM. Ini mudah-mudahan juga masalah ini tidak terlalu mudah-mudahan masih selamanya bisa mengalir lah PDAM. Nah, karena ini menjadi menghantui, masalah ini menjadi momok bagi kami. Karena Dasun itu kan dikepung air asin ya. Iya, Pak. Tim utara laut, tambak, sungai, selatan juga tambak, sungai. Artinya kalau mau mencari sumber mata air, sumber air minum itu juga tangeh nganggo lamun. Bisa kita upayakan itu dengan sumur dangkal, dengan membuat biopori, semua masyarakat itu bergerak itu biar tidak hilang, air mengalir ke tambak dan ke sungai adalah itu. Tapi sisi lain, konstruksinya tanah Dasun itu berpasir, tanpa biopori pun juga segera hilang kalau air hujan sebenarnya. Dan itu menjadi pemikiran kami juga ke depan. Mudah-mudahan juga ada halangan PDAM itu. Kalau toh memang ada halangan, PDAM-nya seret atau PDAM-nya macet, paling tidak ada alternatif yang bisa diupayakan untuk menolong kehidupan ini. Paling berat adalah sumber air minum. Karena kami hidup di daerah pertambakan seperti ini. Kemudian untuk masalah-masalah yang lain, tadi saya sampaikan kalau mau hidup ya harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah itu kayaknya bukan orang hidup ya. Jadi kalau selama kita memiliki tekad yang baik dan mampu kita selesaikan bersama, insya Allah segala masalah. Soalnya saya membangun mulai tahun 2007 yang dulu sampai sekarang juga tidak pernah henti dengan masalah. Iya. Tapi apakah kita harus mundur? Tidak. Tetap maju, Pak. Harus maju, harus kita selesaikan. Seberat apapun itu, kalau kita ada kemauan dan yakin, insya Allah semua masalah bisa kita selesaikan. Berarti sama kayak surat itu, Pak, yang setiap ada kemudahan pasti ada kesusahan, setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Yang penting jangan nyerah. Oh, yang nyerah. Tetap semangat ya, Pak ya. Tetap semangat. Iya. Oke, Pak, kan Desa Dasun kan dikenal dengan desa budaya, ya kan? Menurut Bapak gimana sih tentang budaya di sekitar, kan yang notabene-nya bukan orang Dasun asli, ya kan? Nah, bagaimana itu tentang budaya Desa Dasun yang di sekitarnya, dan apakah ada upacara adat yang sering dilakukan di desa? Soalnya kan biasanya di desa kan ada upacara-upacara tertentu atau ini kalau budaya saya pikir ini sebelum masuk ke sana saya tak ngomong dulu. Budaya itu biasanya sok menjebak orang menilai budaya itu adalah seni, adalah keramaian. Iya. Soalnya kami juga kami juga pernah ditanyai oleh masyarakat kami sendiri. Dasun kok ana kemajuan kebudayaan itu di budaya apa? Artinya budaya itu tidak harus kayak ketoprak, kayak wayang atau yang lainnya. Jadi budaya itu kan sebenarnya daya masyarakat, Mas. Jadi biar nanti tidak terlalu orang itu bertanya-tanya. Jadi budaya itu sebenarnya adalah daya masyarakat itu sendiri.
baik itu dari sisi budayane orang dia hidup dari lahir sampai meninggal, itu kan kegiatan-kegiatan budaya, tradisi budaya itu. Kemudian bagaimana budayanya orang mencari rezeki, bagaimana dia budayanya hidup bermasyarakat supaya baik dengan yang lain. Sebenarnya budaya-budaya, upacara-upacara yang seperti itu sudah tidak hanya di Dasun saja. Semua wilayah, semua daerah mesti memiliki budaya. Soalnya kalau orang yang tidak berbudaya, kadang ada kalimat yang orang Timur itu cenderung memberikan nilai-nilai budaya itu menjadi tameng, menjadi sumber kekuatan. Kalau untuk upacara, Mas, untuk upacara itu juga hampir sama lah, mungkin beda namanya. Beda nama. Wilayah sini dengan wilayah panjenengan mana, asli mana, Mas? Palembang, Pak. Oh ya, Palembang apalagi. Kalau orang dari lahir nanti bisa jenengan rasakan mungkin hampir sama, cuma beda namanya, Pak. Itu yang namanya budaya itu situ. Jadi budaya adalah daya masyarakat, baik untuk mencari nafkah, untuk hidup dari lahir sampai meninggal, bermasyarakat, beribadah, itu semuanya daya masyarakat yang bisa dinyatakan kebudayaan. Jadi contoh kecilnya ya gitu, orang lahir mungkin belum lahir sudah ada bancaan, sudah ada upacara. Yang ke-4 bulan adalah merocoti, kemudian 7 bulan lebih besar dikit, ada di 7 bulan ada piton, kemudian lahir ada lahir pas itu ada apa namanya sing bar lahir iki apa, Mas? Bar lahir bener itu ada bancaan bar lahir merocoti 4 bulan, piton itu 7 bulan, kemudian pas lahirkan itu jenenge kenduri atau bancaan kerayan, ada kerayan, kemudian selapanan, memberi nama, kemudian pupuk pusar, nanti copot pusar biasanya ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, bahkan sekaligus nanti selapan kita bancaan, memberi nama, kemudian ada motong rambut, ada rebana, ada al-badrun, itu tergantung wilayahnya. Tapi minimal kalau orang sini daerah Jawa, tentunya hal-hal yang seperti itu sudah mulai dari hamil, terus sampai tadi lahir, kemudian memberi nama, lanjut kemudian ada bancaan lagi yang namanya 1 tahun kemudian bisa berjalan, yaitu senyaur duit iki bancaane wong pelaku gowokan. Itu mungkin daerah lain belum tentu ada. Belum, Pak. Oh, enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Nah, setelah tadi gowokan, kemudian diberikan pendidikan, kasih sayang, menjadi manusia yang soleh-solehah seperti itu. Dia menganjak dewasa, kemudian yang laki-laki tentu ada khitanan, kemudian berumur tambah gede, kemudian menikah. Itu sampai orang meninggal. Itu kalau di Jawa, kalau di daerah sini ada upacara-upacaranya. Kemudian kalau budaya masyarakat di pesisiran ya, termasuk salah satunya sedekah laut, kemudian bancaan medun perahu, bancaan ngedun ke alat. Kalau yang tani itu ada bancaan mau nyebar wine, kemudian ada bancaan tandur, bahkan ada bancaan panen yang namanya wiwit itu. Orang Tambak juga seperti itu.
orang Tambakan juga ada bancaan mau nebar benih. Kemudian ada rasa syukur yang kami pernah angkat di kegiatan budaya masyarakat. Ini yang sebenarnya secara filosofi sangat luar biasa, itu yang namanya ngirup. Ngirup itu seumpama saya memiliki tambak, kemudian saya budidaya bandeng. Budidaya bandeng itu bisa alhamdulillah sukses, 1 hektar bisa menghasilkan sekian, itu tidak saya habiskan semua. Masih akan kami sisakan, kami tinggalkan ikan itu di tambak, kami irupkan. Irup itu memberikan tapi dengan cara tidak gini loh. Tapi ini monggo, ini ada sebuah tambak yang ada ikannya walaupun tidak banyak ya. Mari kita bisa diambil bersama-sama. Itu ngirup. Mungkin panjenengan bisa melihat kegiatan di gelar budaya di tahun 2017 Gugu itu kami implementasikan di sana. Ada yang namanya menangkap ikan tanpa alat bersama-sama. Itu juga sebuah tradisi, kalau nilai filosofinya sangat luar biasa. Itu merelakan sebagian rezekinya untuk orang banyak. Itu salah satu juga budaya yang sangat kental, budaya yang sangat luar biasa, yang bisa dilakukan sampai sekarang. Tapi ya itu karena situasi sekarang sudah jarang-jarang ada ngirup. Kemudian budaya-budaya yang lain, ada sebuah kebudayaan daya masyarakat itu sebelum dari dulu sampai sekarang ada alirnya dari memanfaatkan jamu tradisional, sebelum ada dokter, sebelum ada puskesmas. Itu kan juga mau tidak mau masyarakat itu menggali dan mengupayakan obat tradisional. Itu termasuk salah satu budaya. Budaya yang dibawa dari nenek moyang sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang ada dokter, ada puskesmas, ini masih ada yang memegang tradisi atau budaya yang dulu. Contohnya kayak orang Sebah, kalau orang nggak bisa buang angin, itu dengan simbukan diikatkan, itu dengan alhamdulillah seizin Allah, itu mau sugesti atau ada nilai akademisnya kami tidak tahu, tapi nyatanya bisa sembuh. Kemudian kayak anaknya rewel, jumbul-jumbul atau kaget-kaget gitu, ada daun sangketan. Nah, tradisi-tradisi yang seperti itu, budaya yang seperti itu bisa disalurkan sampai sekarang. Kemudian ada budaya-budaya terkait dengan mencari nafkah atau ekonomi di sisi lain. Masyarakat nenek moyang kami, masyarakat pinggiran ini kan mencari nafkah dengan alamiah. Mereka nangkap, kemudian diolah, dan kemudian dipasarkan atau dijual. Satu contoh ya kayak bentuk produksi terasi, itu terasi masyarakat Dasung dari dulu. Mereka memaring, kemudian dibawa pulang, dipeme, nanti malam-malam dideplok, ditumbuk, dikarak, dipeme kembali sampai kering, dibuat terasi, dijual, dapat ekonomi. Terus seperti bulan kemarau seperti saat ini, masyarakat dari nenek moyang kami sudah membuat garam. Itu kan termasuk salah satu daya masyarakat yang bentuknya kebudayaan dari nenek moyang kami dilakukan sampai sekarang. Ada lagi yang sisi lain dari kegiatan ekonomi itu termasuk mencari dan budidaya. Yang punya tambak mereka membudidayakan bandeng, udang dan lain sebagainya. Yang punya perahu mereka setiap hari tidak nanam tapi mengambil di laut, ya alhamdulillah ada hasilnya juga. Jadi artinya kalau memang kita itu budaya ini terus bisa kita bawa, kita lestarikan, ya tetap hidup. Bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Jadi artinya gitu ya. Jadi budaya bukan hanya sebuah seni pertunjukan saja, tidak, karena
budaya itu sendiri adalah berangkat dari daya masyarakat untuk mencapai tujuannya, yaitu mendapatkan ekonomi, mendapatkan nilai ibadah, kemudian memiliki keturunan anak yang soleh dan solekah, hidupnya tentrem adem ayem, samawa. Itu kan menjadi satu bentuk tujuan yang semua orang memiliki itu. Berarti kebudayaan itu hanya bukan sebuah tampilan yang ditonton. Iya. Jadi kadang kan salah kaprah orang. Salah kaprah. Paling kan ya gara-gara perspektif kan, oh ini budayanya ketoprak wayang. Gitu. Sampai bahkan gini Mas, seperti ini saya tambah satu, budaya berpakaian, budaya berumah tangga. Itu kan termasuk daya masyarakat yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa tutup-tutupi atau bahkan dihilangkan. Mereka belum ada pakaian, bagaimana bisa mendapatkan pakaian? Mereka khususnya Dasun dulu itu kan tempatnya Belanda berusaha. Ya minimal daerahnya tetap selalu dihantui dengan senjata api. Artinya juga masyarakat tidak sebebas orang sekarang. Orang dulu pun yang tidak wilayah Dasun seperti Dasun ini kan selalu ada tentaranya, selalu ada Belanda di sini, penjajahnya di sini, membuat galangan kapal. Baik itu nanti bisa bekerja, tapi minimal orang itu kan dihantui ketakutan. Lah berbudaya berpakaian mungkin ya seala kadarnya. Dulu itu juga ada yang namanya baju pakai karung goni, kemudian meningkat sedikit setelah kemerdekaan ada kain. Kalau ini budaya berpakaian mungkin bisa kami sedikit menukil atau flashback ke sejarah Lasem. Lasem itu juga ada budaya kanung. Kanung sendiri lahir dari semangatnya masyarakat, atau kalau dulu disebut berandal Lasem itu sebenarnya bukan berandal, bukan begal, bukan berandal Lasem itu pejuang. Nah, itu kan punya khas baju kanung. Salah satu sumber semangatnya mereka melawan Belanda selalu menggunakan pakaian kanung tadi. Bajunya hitam, celananya hitam, pakai ikat seperti ini. Ini kan termasuk salah satu budaya berpakaian. Itu budaya yang memiliki nilai tambahnya adalah berpakaian tadi, khususnya untuk pejuang-pejuang kita, nenek moyang kita yang dulu berjuang melawan Belanda itu menggunakan pakaian kanung. Sampai sekarang kami juga mempertahankan ikat. Kenapa kok ikat? Selalu ikatan Pak. Saya bukan pengen tampil beda, tidak. Sebenarnya kami juga memiliki mempertahankan nilai kebudayaan itu sendiri. Saya di balai desa, dimanapun itu insya Allah saya tetap menggunakan ikat. Ini kan kami memiliki rasa empati, memiliki rasa menghargai. Beliau-beliau dulu berjuang itu dengan ikat inilah salah satu penyemangat kami adalah ya nilai-nilai perjuangan tersebut. Dan alhamdulillah untuk Lasem sendiri itu juga ada tokoh-tokoh besar yang memiliki keberanian sangat luar biasa seperti panjenenganipun Pangeran Panji Margono. Nah, itu dengan gelarnya Wireng Sudro juga kami pakai di Facebook saya. Bukan artinya saya pengen seperti Wireng Sudro, tidak. Saya pengen seperti Panji Margono, tidak. Saya kagum dengan beliau karena beliau memiliki sebuah kekhasan yang pejuang luar biasa. Dan ini bentuk penghargaan kami kepada beliau karena beliau memiliki salah satu nama sebutan Wireng Sudro itu saya tempelkan di media sosial kami. Media sosial saya itu karena cintanya kami, karena hormatnya kami,
itu nama itu saya sematkan di sana, kemudian kebiasaan ikat ini saya gunakan di baik acara formal maupun non formal. Kami ingin Dasun ini masyarakat yang berbudaya, dan insya Allah untuk tahun ini nanti melalui Mas Angga dan Mas Ari, pemajuan kebudayaan Desa Dasun bisa kita implementasikan, mudah-mudahan bisa lahir buku kembali. Kemudian ini termasuk capaian Mas, karena hasil itu kalau tidak dicatat hilang. Tapi kalau hasil prestasi dicatat, insya Allah sampai anak cucu kita nanti itu akan bisa kita buktikan. Masih ada buktinya. Insya Allah. Oke Pak, mungkin bisa minum dulu. Oke, kita lanjut. Ini mengenai program wajib atau rutinan yang ada di Desa Dasun itu apa Pak? Kayak kegiatan misal malam Jumat yasinan sama-sama satu desa, atau ada kegiatan ketoprak bareng atau lain sebagainya. Ya, itu terhalang pandemi. Kalau tidak ada pandemi sebenarnya kembali lagi kebudayaan tadi, daya masyarakat. Mereka bergolong, mereka berkelompok melakukan kegiatan-kegiatan. Ya, ada yang ngaji, ada yang tahlilan, yasinan di setiap malam Jumat. Kemudian yang ibu-ibu itu ada pengajiannya, berkeliling, berputar. Ini semua total berhenti karena pandemi, karena PPKM. Sebenarnya kalau tidak ada ini juga masyarakat itu selalu hidup pada kegiatan sebenarnya. Di samping ada rutinitas yang seperti kami sampaikan tadi. Kalau mau tentang bagaimana desa itu, ibaratnya gini, desa itu tangan panjang pemerintah. Ya mau tidak mau saya harus mengondisikan sebagai tangan panjang. Dan kami hadir di tengah masyarakat untuk ngudari masalahnya, untuk menyelesaikan permasalahannya, untuk menyelamatkan masa depannya, sekalipun tidak secara total. Kesehatan itu kan sebenarnya juga mau tidak dipaksa, seperti vaksin itu yang bisa, yang mengetahui melakukan. Terusan kowe kudu vaksin ya, enggak seperti itu. Tapi pemerintah itu melakukan semua ini tidak terus untuk ya kalau tidak diurusi malah tambah membahayakan. Itu salah satunya. Oke, ini mungkin bisa lanjut lagi, itu tentang suka dukanya Bapak selama menjadi kepala desa di Desa Dasun. Kalau suka duka, Mas, suka duka itu kalau kita nikmati dengan santai atau ya adalah namanya hidup itu, sukanya ya kami ada rezeki, kemudian diberi kesehatan, anak istri saudara diberikan sehat, dapat rezeki, bisa beribadah, beramal. Itu sudah menjadi bagi saya, sudah menjadi gembira saya, suka saya. Dukanya kalau memang ini prihatin di situasi itu, ya seperti pandemi ini, duka-duka kami, karena ini menjadi sedikit banyak masyarakat merasa teraniaya dengan atau masyarakat merasa terbatasi. Ini menjadi duka saya, menjadi kesedihan saya. Adalah soal itu. Wong suka duka itu juga relatif kok. Kalau sukanya ya pengen lah, kalau orang aku pengen kaya, aku pengen bisa. Itu semua orang punya itu. Insya Allah kalau bisa kita lakukan dengan baik, insya Allah ya jadi hal yang baik. Sukanya ya baik, dukanya ya insya Allah tidak terlalu duka. Berarti yang paling memukul sekaligus ini juga tantangan ya Pak Jarwo lah selaku kepala desa mengenai pandemi ini berarti. Iya. Pandemi juga karena membatasi, Mas. Bahkan di tahun 2020 itu pandemi PPKM pertama, ini RTH sampai tutup lama. Lama sekali.
6 sampai 8 bulan. Ya, kalau orang tidak bekerja terus bagaimana? Iya, Pak. Terus sumber kehidupannya apa? Ya hanya bisa sabar untuk mencari alternatif yang lain. Karena yang tidak nak terus putus asa ya kan yang rugi diri kita sendiri. Orang untuk ngene, orang untuk nggak rame-rame ya kita bisa mencari alternatif yang lain. Yang penting masih bisa mendapatkan rezeki. Itu bagaimana? Kalau orang Dasun, orang wilayah pinggiran ini saya pikir juga tidak terlalu berat. Nak cara wong Jawa ini anggar saya gelem gebyah tangane tetap mamah. Kalau masih mau mencari tetap bisa makan gitu loh. Oke, ini apa ya? Salah satu budaya juga. Ini Bapak suka gak sih lagu Jawa? Gitu loh. Soalnya gini Pak, ya kan. Soalnya itu saya itu punya teman saya orang Jawa, tinggal di Jawa, hidup di Jawa, dilahirkan di Jawa, tapi gak suka lagu Jawa, sukanya malah lagu Melayu kan. Nah, belum tahu kan Bapak termasuk orang yang seperti itu gitu loh. Terus kalau suka lagu Jawa atau tidak suka kenapa? Sebenarnya juga salah satu bentuk penghormatan kalau saya. Saya suka dengan Jawa, khususnya di langgam dan Sambersari, langgam dan lagu-lagu Jawa. Itu karena saya ya juga menghargai kebudayaan. Terus saya emang sering media sosial saya juga isinya nyanyi. Ya karena saya suka yang pertama, yang kedua ini bentuk menghargai budaya, menghargai nilai-nilai budaya. Karena dari lagu itu bisa kita temukan yang namanya gambaran, namanya rencana, namanya gambaran dunia ini bisa kita lihat kalau melalui lagu-lagu Jawa, lagu-lagu yang bisa saya nyanyikan itu. Tadi kan udah dijelasin sama Bapak, berarti Bapak itu suka lagu Jawa. Mungkin bisa membawakan lagu Jawa gitu loh. Soalnya kan malam ini malam spesial banget di podcast pada malam hari ini kan. Mungkin Bapak bisa membawakan lagu Jawa mungkin yang paling bermakna menurut Bapak itu lagu apa? Kalau lagu itu hampir semua ada makna dan tujuannya. Cuma kalau ini sebenarnya ya hanya cuplikan saja lah. Cuplikan saja. Kalau nyanyi itu kelihatan tidak ada musiknya juga nggak enak. Ini. Tapi kalau bowo itu kan tanpa musik. Gambaran kayak tujuan atau mimpi itu ada dituangkan di sebuah lagu Jawanya yang yen ing tawang ana lintang. Itu ada bowo sebelum nyanyiannya, sebelum lagunya ada bowonya. Sedikit ya? Ya sedikit gak apa-apa. Ada yang gini. Yen ing tawang ana lintang. Itu salah satunya itu. Salah satunya. Cahayu aku ngenteni. Ini ungkapan dari sebuah perasaan yang diberikan kepada hidup ini, ditunjukkan untuk sebuah penantian, mau ditunjukkan ke arah yang lebih baik. Jadi semua lagu, semua gending, semua langgam Jawa itu juga ada filosofinya, ada maknanya. Kalau yang dulu ada Mocopat, yang dengan lagu-lagunya Pangkor, ada Asmorondono, seperti itu kan malah lebih kental lagi, lebih berarti banyak. Kalau yang saya bawakan itu kan sekedar ungkapan rasa harapan untuk di kehidupan ini.
Ya di lain waktu mungkin bisa, Mas. Oke, mungkin nanti di lain waktu mungkin Pak Jarwo langsung buat video klip langsung ya mengenai lagu. Mungkin untuk podcast malam hari ini itu saja. Ya, Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pak Sujarwo yang malam hari ini sudah berkesempatan memberikan waktunya sedikit untuk memberikan pengalaman. Dari awal sampai sekarang, ya kan, sampai sukses sekarang, menurut saya ini merupakan track record yang luar biasa sekali, bisa menjadi panutan bagi teman-teman sekalian ke depan, bisa menjadi orang yang yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Amin. Mungkin sekian untuk malam hari ini. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.